Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Hendy dan Aryo muncul pada bersamaan ketika Ari masih berkumpul bersama Badrun, Samsul, Muklis, dan Junaidi di warung milik Kasmiati. Kedua pria itu jelas merasa heran karena tidak biasanya warung itu dijadikan tempat berkumpul oleh para pemuda tersebut. Assalamualaikum, sapa Hendy. Waalaikumsalam Hen, kenapa kamu lama sekali ambil jam istirahat? Tanya Samsul. Aku sengaja nggak ambil jam istirahat, jadinya kerjaku lebih lama dari biasanya. Aku mau pulang cepat, soalnya mau jemput Rumi setelah restorannya ditutup. Oh iya, tumben kalian kumpul di sini. Ada apa? Hendy tampak ingin tahu. Oh, pertanyaan yang berputar di kepalaku akhirnya terwakilkan, ungkap Aryo, yang tadi mencoba mencari celah untuk bicara. Hendy menatap ke Aryo yang kini berdiri di sampingnya. Sudah ketemu sama Rifka? Sehat dia? Goda Hendy. Aku yang kurang sehat, Hen. Ketemu dia bukannya hilang rasa kangen, malah aku jadi semakin kangen, keluh Aryo. Badrun, Muklis, Junaidi, dan Samsul dengan tulus ikhlas langsung melempar Aryo menggunakan tutup botol teh. Ari jelas ikut melakukan hal yang sama karena dia pikir kapan lagi bisa menjadikan Aryo bulan-bulanan seperti yang sedang terjadi saat itu. Sudah, orang yang lagi kasmaran memang begitu, kadang waras, kadang tidak, maklumi saja, lerah Hendy. Sekarang jawab, kenapa kalian mendadak berkumpul di sini? Kok tidak seperti biasanya? Mas Taufan tadi keliling di sekitaran sini, Hen. Aku langsung mengabari mereka berempat soal keberadaan karena Mas Taufan terlihat agak segera datang ke warung ini. Dan ternyata benar, Mas Taufan akhirnya sampai ke sini dan mulai mencari tahu soal kejadian yang terjadi semalam. Jelas Sari. Lebih tepatnya, dia berusaha mencari tahu siapa yang menggagalkan dicurinya jenazah almarhumah bulikku dan juga siapa yang memimpin pengejaran makhluk pencuri jenazah itu, tambah Muklis. Aryo dan Hendy sama-sama tidak bisa menyembunyikan ekspresi kaget di wajah mereka. Keduanya tentu saja tidak menduga kalau Taufan akan bergerilya secara langsung demi mendapatkan informasi. Apakah dia mulai merasa tertekan setelah mendapat ancaman melalui paket yang kita kirimkan dan juga gagalnya usaha pencurian jenazah yang dia lakukan? Tanya Aryo. Kemungkinan yang lebih tepat adalah dia saat ini seperti sedang ditekan oleh orang yang menyuruhnya mencuri jenazah untuk memenuhi malam perjamuan itu. Mungkin yang punya tanah kosong itu merasa marah karena malam perjamuan yang seharusnya berjalan seperti biasa mendadak ada kendala besar. Jadi mau tidak mau, Mas Taufan jelas harus turun tangan langsung untuk mencari tahu soal kejadian semalam, ujar Hendy setelah sejak tadi berpikir begitu keras. Jadi maksudmu ada indikasi kalau pada akhirnya Mas Taufan tetap saja akan menemukan fakta yang menggagalkan usahanya semalam melalui makhluk pencuri jenazah itu adalah Rumi dan Rifka. Benar begitu, Hen? Aryo mencoba memastikan. Ya, tidak terelakkan pada akhirnya kan begitu. Jadi sebaiknya sekarang kita beritahu saja pada Rumi dan Rifka bahwa secepatnya mereka harus menemukan solusi untuk bisa masuk ke rumah gaib di atas tanah kosong itu. Jenazah-jenazah warga yang hilang harus segera ditemukan, atau mereka berdua akan ditemukan lebih dulu oleh Mas Taufan dan keadaan akan semakin rumit, saran Hendy.
Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segeralah pergi dan temui mereka berdua. Kami akan menunggu kabar selanjutnya apabila Rumi dan Rifka sudah menemukan jalan untuk mendahului Mas Taufan, ujar Ari, yang sebenarnya sudah tidak sabar ingin kegilaan di desa itu berakhir secepatnya. Kedua pria itu pun langsung beranjak menuju motor masing-masing. Keduanya kembali pergi, meninggalkan warung milik Kasmiati menuju restoran, demi memberitahu Arumi dan Rifka soal usaha Taufan dilakukan. Arumi dan Rifka mendengarkan dengan seksama ketika Hendy dan Aryo menceritakan kabar yang mereka dapatkan dari Ari serta yang lainnya. Kedua wanita itu sendiri tampak begitu tenang, meski sebenarnya mereka sedang berpikir keras dalam diamnya. Pertama, kita sebaiknya mencari tahu soal siapa pemilik tanah kosong yang menjadi tempat bagi rumah gaib di Jalan Dr. Sutomo. Kita sebaiknya mencari tahu soal itu secara diam-diam agar tidak ada yang merasa curiga, terutama si pemilik tanah kosong itu sendiri, ujar Arumi. Kedua, kita harus mencoba bertanya lebih banyak pada Pak Gofar soal hal beliau tahu mengenai ikatan yang terjadi di atas tanah kosong itu. Pak Gofar tampaknya tahu banyak hal, namun selalu saja berusaha bungkam karena takut terkena masalah, tanya Rifka. Aryo menghentikan perencanaan yang sedang dibuat oleh Rifka dan Arumi. Kedua wanita itu kini menatap ke arahnya, berharap akan mendengar sesuatu yang bisa memunculkan ide dari kepala mereka. Apakah tidak ada cara yang lebih singkat? Maksudku, apakah tidak ada cara lain untuk bisa membuat rumah gaib itu menjadi tidak gaib lagi, selain dengan kedua cara yang tadi kalian sebutkan? Jauh lebih mudah jika kita sama sekali tidak melibatkan siapapun dalam prosesnya. Karena semakin banyak yang terlibat, akan semakin sulit juga bagi kita untuk bisa mencapai yang kita tuju. Bukan hal yang tidak mungkin kalau si pemilik tanah kosong itu akan membuat kita semakin tersesat jika mencoba mencari tahu lebih dalam tentangnya. Jadi sebaiknya kita serang saja pada intinya agar dia tidak punya kesempatan untuk mengatasi serangan dari kita, saran Aryo. Mendengar saran itu, Arumi dan Rifka mendadak kembali mendapatkan ide untuk membuka keberadaan rumah mewah di atas tanah kosong milik Mardian. Arumi tersenyum saat menatap Rifka. Rifka pun melakukan yang sama, seakan sudah tahu mengenai apa yang sedang dipikirkan oleh Arumi saat itu. Hanya ada satu cara jika kita harus membuat rumah gaib itu tidak lagi gaib secara permanen, ujar Arumi. Cara satu-satunya ialah memancing kemarahan lembut yang dikawini oleh Mas Taufan. Hendy dan Aryo kini saling menatap satu sama lain usai mendengar apa yang Arumi cetuskan. Gimana sayangku? Memancing kemarahan lembut yang dikawini oleh Mas Taufan. Bukankah waktu itu kamu bilang bahwa sosok lembut seperti itu biasanya bukan akan menyerang orang yang bisa melihatnya, tapi lebih memilih menyerang orang-orang di sekitar kalian demi bisa menaklukkan orang-orang seperti kalian, agar tidak membuat kehilangan manusia yang sudah terikat dengannya. Lah terus, gimana jadinya kalau sampai kalian berdua membuatnya marah? Heran Hendy. Hanya itu jalan satu-satunya, Hen, saut Rifka. Karena dengan marahnya sosok lembut itu, maka kami berdua bisa memutus benang gaib yang mengikat antara Mas Taufan dan si lembut itu. Setelah benang gaib itu terputus, maka ia lembut itu akan tersiksa akibat kehilangan ikatan dengan Mas Taufan. Merasa kehilangan arah dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah kembali ke rumah gaib itu. Saat dia kembali ke rumah gaib itulah, maka rumah gaib tersebut tidak akan menjadi gaib lagi. Rumah itu akan terlihat secara permanen oleh siapa saja akibat kesedihan si lelembut setelah tidak terikat lagi dengan suaminya. Lalu, bagaimana caranya memancing sosok lembut itu agar keluar bersama Thomas Taufan?
Entah kenapa aku merasa yakin kalau dia berkeliaran di desa, tapi tanpa didampingi oleh sosok lembut itu. Yang artinya kita harus memancing sosok agar lembut itu keluar dari rumahnya bersama Mas Taufan, bukan? Tambah Aryo memilih langsung membicarakan intinya. Hendy menyenggol lengan Aryo untuk menegurnya, karena Aryo telah menanyakan hal yang bisa memicu kreativitas Arumi dan Rifka. Kedua wanita itu akan terasa didukung dan mengeluarkan semua bakat terpendam mereka. Ketika mendengar pertanyaan seperti itu, sayangnya Aryo tidak paham akan hal itu dan justru mengenyitkan keningnya ketika menatap wajah Hendy sambil memainkan bola mata serta kedua alisnya sebagai tanda dirinya sedang mempertanyakan teguran dari Hendy. Hendy pun segera mendekat pada telinga Aryo ketika Arumi dan Rifka sedang sama-sama mendiskusikan sesuatu. Kenapa kamu harus bertanya begitu pada mereka? Pertanyaanmu hanya akan membuat mereka merasa tertantang untuk menantang sosok lembut itu, yo. Kamu tahu beberapa kreatif mereka berdua, bukan? Jika sudah memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan makhluk halus, bisik Hendy. Iya, kamu benar. Aku baru ingat soal itu. Jadi, sekarang sebaiknya bagaimana? Apakah ada cara untuk membatalkan pertanyaanku barusan agar tidak menjadi paham pertimbangan mereka berdua? Tanya Aryo ikut berbisik-bisik. Kalian berdua sedang bicarakan apa? Kok pakai bisik-bisik segala? Tegur Rifka. Hendy dan Aryo langsung menoleh sambil membelahkan kedua mata mereka dengan kompak ke arah Arumi dan Rifka. Astagfirullah, apa sudah nggak ada tuduhan lain yang bisa kalian tuduhkan pada kami selain daripada menuduh kami tanpa bergosip? Hendy balik bertanya. Kenapa kalian tidak curiga bahwa kami barusan sedang menyusun strategi untuk bisa membuat kalian berhenti bekerja sementara waktu demi bisa kami acak-acak jalan-jalan? Tambah Aryo. Entahlah, mungkin karena gerak-gerik kalian tidak menunjukkan bahwa kalian sedang menyusun strategi agar bisa mengajak kami jalan-jalan, jawab Arumi. Dan tingkah kalian lebih menunjukkan kalau kalian sedang bergosip. Ya, seperti yang sering dilakukan oleh Ari dan Nuning ketika mereka berdua bertemu, bisik-bisik, saling tukar informasi, lalu nanti akan disebarkan pada yang lain, tambah Rifka. Aryo dan Hendy langsung membuat jarak sejauh-jauhnya agar tidak lagi menerima kecurigaan yang cukup gila dari Arumi dan Rifka. Maaf yo, aku tidak mau cerita baikku tercoreng hanya gara-gara berdekatan dengan kamu. Kakak dari Ari dan calon kakak iparnya Nuning yang hobi bergosip, ungkap Hendy dengan jujur. Aku juga gak enak mau dituduh bergosip kalau sedang berada di dekatmu. Sebaiknya kita memang memasang jarak sejauh-jauhnya agar tidak perlu menerima kecurigaan siapapun soal menjadi penggosip seperti Ari, adikku dan Nuning, calon adik iparku. Aryo ikut mengungkapkan keresahan. Oke, kami akan percaya sekarang kalau kalian berdua barusan tidak sedang bergosip, lerek Arumi. Mari kita kembali ke topik utama, karena kami sudah punya rencana yang cukup tersusun untuk memancing sosok lembut itu agar ikut keluar dari rumah bersama Mas Taufan. Aryo langsung meringis di tempatnya, sementara Hendy kini hanya bisa melayangkan tatapan pasrah ketika menatap Arumi. Aryo jelas merasa menyesal karena telah mencetuskan pertanyaan seperti tadi, sehingga berhasil memancing kinerja otak Arumi dan Rifka sehingga bekerja dengan maksimal dalam waktu singkat. Sebaiknya kalian berdua mendengarkan dengan baik, karena kalian berdua akan kami beri tugas untuk menyampaikan hal ini pada Samsul, Badrun, Muklis, Junaidi, dan Ari. Mas Aryo wajib memberitahu Ari untuk tidak memberitahu Nuning mengenai rencana kami ini, karena sebaiknya Nuning tidak tahu sama sekali, atau semua rencana akan berantakan akibat mulutnya yang sulit dikunci. Apakah kalian berdua paham?
Rifka ingin memastikan. Hendy dan Aryo yang masih berdiri berjauhan saling melirik satu sama lain seselama beberapa saat, lalu mengangguk dengan kompak. Mereka berdua jelas tidak punya pilihan lain selain memahami dengan cepat keinginan Arumi dan Rifka. Karena rencana sudah terlanjur disusun oleh kedua wanita itu. Oke, jadi begini, mulai Arumi. Taufan sudah kembali berada di rumahnya dan sekarang berdiam dalam kamar ritual. Nyi Wulandari diminta berdiam saja di kamar mereka agar bisa tetap tenang dan ikut merasa marah lagi dengan apa yang sedang terjadi pada Taufan. Setelah kembali dari desa tanpa hasil apa-apa soal anak muda yang menggagalkan usaha pencurian jenazah semalam, Taufan tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari makhluk utusan yang lain. Ia sedang berkonsentrasi pada pertapaan untuk memanggil makhluk itu agar datang ke hadapannya. Makhluk itu benar-benar muncul tak lama kemudian dengan wujud menyerupai asap berwarna merah dan jingga. Wujudnya hampir menyerupai api karena memiliki warna seperti itu. Namun bukan berbentuk api. Kedua mata makhluk itu berwarna hitam legam serta sangat besar, membuatnya terlihat menyeramkan jika sampai nampak di hadapan manusia. Makhluk itu mendekati sisi Taufan, berharap segera mendengar perintah yang akan Taufan berikan untuknya. Taufan tahu bahwa makhluk itu sudah ada di sisinya, namun ia tetap bertapa lebih lama agar perintahnya benar-benar bisa didengar oleh makhluk itu tanpa ada yang kurang. Ketika pertamaan selesai, Taufan kembali membuka mata dan tatapannya langsung tertuju pada makhluk yang sudah berada di sampingnya tersebut. Aku sedang mencari anak muda yang sudah berani mengancam akan membongkar kegiatanku selama ini. Aku berusaha mencarinya, namun tidak berhasil aku temukan. Carilah dia sampai ketemu, lalu laporkan padaku. Sekalian berikan teror untuk seluruh warga desa, agar mereka tidak benar-benar memberanikan diri keluar pada malam hari. Mereka harus merasakan ketakutan terus-menerus, seperti yang sudah terjadi selama 4 tahun ke belakang, ujar Taufan memberi perintah. Makhluk itu sudah memahami yang Taufan jelaskan, sehingga kemudian menghilang dengan cepat dari sisi Taufan. Taufan kini bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar dari kamar ritual menuju ruang tengah. Nyi Wulandari merasa keberadaan Taufan dan segera keluar dari kamar itu mereka untuk menyusulnya. Taufan sudah duduk di kursi yang biasanya mereka pakai untuk bermesraan ketika tiba di ruang tengah. Taufan membiarkan Nyi Wulandari mendekap dan membalainya seperti biasa, meski saat itu hatinya masih terasa sedikit gelisah. Jauh-jauh dariku, kamu tahu bukan kalau aku tidak akan pernah sanggup jika harus berjauhan darimu. Teruslah seperti ini, adindaku, teruslah berada di sisiku. Pinta Taufan seraya mengusap lembut punggung Nyi Wulandari yang sedang mendekap tubuhnya. Tentu Kang Mas, aku tidak akan pernah jauh-jauh darimu, seperti yang kamu inginkan. Balas Nyi Wulandari lalu mengecup lembut pipi kanan Taufan untuk membangkitkan nafsu laki-laki tersebut. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.